Baik. Penunjukan terkait dengan Abdul Muti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan perhatian publik mengingat latar belakangannya sebagai cendekiawan Muslim dan juga pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan, ya rekan Said. Abdul Muti mengungkapkan bahwa amanah ini merupakan tantangan baru bagi dirinya dan ia siap untuk bekerja sama dengan dua wakil menteri yang akan mendampinginya dalam menjalankan tugas di kementerian tersebut. Kita ketahui bersama, lahir di tanggal 2 September 1968 di Kudus, Jawa Tengah. Abdul Muti ini berasal dari keluarga yang sangat menghargai pendidikan dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keagamaan. Dan saat ini ia juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga tahun 2027. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian capaian dari 1 tahun program pemerintahan Prabowo Gibran khususnya di bidang pendidikan. Berikut wawancara eksklusif Anissa Fauzia bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti. Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita satu spesial bersama dengan saya Anissa Fauzia. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini saya masih akan mengajak Anda untuk mengetahui dan juga membahas terkait dengan catatan 1 tahun kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Salah satunya melalui Kementerian Kemendikdasmen pemirsa yang saat ini juga tentunya tengah mengemban amanah yang cukup besar pemirsa, dan kita akan mengetahui bagaimana kemudian Kemendikdasmen ini melajukan juga pemirsa dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Akan kita tanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Muti. Prof, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Prof, ini saya tanyakan juga sama kepada Wamen dan juga Menteri yang lain. Ini sudah 1 tahun berjalan. Tidak terasa ya, Prof? Atau malah sebaliknya? Ya, cepat sekali ya waktunya. Cepat sekali, berarti ya, menikmati perjalanan ini ya, Prof? Tahun, ya. Alhamdulillah, kita jalani semuanya dengan penuh sukacita. Oke, nah Prof, ini saya masuk pada pertanyaan yang pertama, Prof. Karena memang kalau kita lihat dari pendidikan dasar di Kabinet Merah Putih, ini kan menjadi salah satu yang diunggulkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas untuk evaluasinya di bidang pendidikan dasar dan menengah, mungkin apa Prof selama 1 tahun ini? Ya, Alhamdulillah dalam 1 tahun ini ada 3 program prioritas Pak Presiden yang diamanahkan kepada saya. Yang pertama adalah revitalisasi pendidikan yang memang dengan anggaran 16,9 triliun itu pada awalnya diperuntukkan untuk 10.440 satuan pendidikan, tapi dengan sistem swakelola yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan itu, yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama itu 16.170 satuan pendidikan. Jadi ada peningkatan target lebih dari 50%. Melampaui ini ya, Prof? Melampaui dari yang awalnya 10.440 menjadi 16.170. Kemudian yang kedua adalah program digitalisasi. Yang itu juga merupakan program prioritas Bapak Presiden, bahkan sampai diterbitkan Inpres dan Perpres untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Digitalisasi itu ada 4 program di dalamnya. 1, pengadaan IFP, Interactive Flat Panel. Kemudian yang kedua adalah nanti pengadaan laptop dan hard disk untuk mendukung IFP ini supaya bekerja dan dimanfaatkan maksimal. Yang ketiga, pelatihan gurunya. Gurunya kita latih. Kemudian yang keempat adalah materinya. Materi pembelajarannya untuk memastikan bahwa program digitalisasi ini berjalan dengan baik. Yang amanahkan kepada kami setelah kami data dan juga berdasarkan kesiapan sekolah, itu ada 288.000 sekian satuan pendidikan. Karena memang setelah kami data ulang dan juga berdasarkan kesediaan masing-masing sekolah itu ada 288.000 sekian yang nanti menerima IFP beserta dengan paket pendukungnya. Dan sekarang kami dapat laporan sudah diproduksi oleh mitra itu hampir 120.000, bahkan mungkin sekarang sudah 120.000. Kemudian lebih dari 40.000-nya sudah digunakan di sekolah. Kemudian selebihnya itu masih dalam proses. Pertama ada yang masih proses pengiriman, yang kedua sudah diterima tetapi belum diinstal. Sehingga ya insya Allah pada bulan November nanti Pak Presiden, saya dapat informasi, akan merencanakan untuk meresmikan program digitalisasi ini. Sudah ada 120 ribuan lah yang sudah bisa
menggunakannya dan itu diusahakan tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah program peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru. Ini ada beberapa program. Yang pertama adalah program pemenuhan kualifikasi guru yang belum D4 atau S1. Tahun ini kita berikan untuk beasiswa bagi 12.500 guru. Untuk tahun ini per semester itu 3 juta. Kemudian untuk tahun depan kita alokasikan 150.000 untuk guru yang belum D4 atau S1. Kemudian peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi itu dinaikkan dari untuk guru yang ASN sertifikasinya sebesar gaji pokok, yang non ASN sertifikasinya untuk yang lama kan 1,5 juta dinaikkan menjadi 2 juta dan yang baru itu langsung 2 juta dan transfer langsung ke rekening guru tidak melalui pemerintah daerah. Ini satu terobosan yang mudah-mudahan bisa dinikmati langsung oleh para guru. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Jadi ada pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan coding dan AI, kemudian pelatihan keBK-an, pelatihan kepala sekolah, dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuan guru-guru bidang studi. Ini adalah program-program yang memang merupakan prioritas dari Pak Presiden yang diamanahkan kepada kami. Dari 3 program tersebut, saya tertarik dengan salah satu yang paling pertama tadi, Prof jabarkan, begitu ya, terkait dengan revitalisasi dari satuan pendidikan. Nah, ini kan tentunya untuk memperkuat dari mulai PAUD, kemudian juga hingga SMA, begitu. Tapi ada tantangan tidak, Prof? Mungkin dari daerah-daerah yang kurang terjangkau, begitu ya. Hal-hal tersebut menjadi tantangan yang serius tidak sih, Prof, sejauh ini? Ada 3 tantangan yang kita hadapi ketika pelaksanaan program itu. Yang pertama memang data yang diisi oleh sekolah melalui Dapodi kita banyak yang tidak akurat. Jadi banyak yang sebenarnya sekolah itu rusak tapi dilaporkan baik-baik saja dan berbagai data yang memang tidak sebagaimana mestinya gitu. Ini tantangan pertama. Yang kedua memang ada persoalan menyangkut jangkauan sekolah-sekolah yang tidak semuanya memang mudah dijangkau, tapi dengan sistem swakelola itu sebenarnya ini bisa diatasi karena pelaksananya kan oleh sekolah dan yang bekerja adalah masyarakat setempat, material yang digunakan juga dibeli dari setempat sehingga sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan swakelola ini bisa tepat sasaran, tepat waktu dan juga tepat guna dan juga dapat menyerap tenaga kerja. Dari data kami yang terserap di dalam program revitalisasi ini lebih dari 490.000 tenaga kerja. Kemudian juga menggerakkan ekonomi setempat karena terjadi transaksi pembelian material untuk pembangunan itu. Tantangan yang ketiga itu memang sebagian ada yang agak khawatir sekolah-sekolah itu karena ya ada sebagian kecil masyarakat yang bukannya membantu tetapi malah agak sedikit mempersulit program itu. Tapi ini sangat kecil jumlahnya, dan karena itu maka kami percaya diri bahwa sistem revitalisasi dengan model swakelola ini dapat dilanjutkan untuk tahun yang akan datang. Dan tahun depan memang sudah ada alokasi yang setuju DPR, itu 14 triliun. Mudah-mudahan masih bisa ditingkatkan lagi untuk pemenuhan sasaran yang lebih banyak lagi. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada seluruh keluarga besar BTV. Semoga BTV semakin maju dan jangan pernah berhenti berinovasi sehingga BTV dapat menjadi media rujukan bagi masyarakat yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Dirgahayu BTV, teruslah berkarya, menghadirkan tayangan yang berkualitas, inspiratif, dan menjadi kebanggaan pemirsa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo bersama kabar Anda, senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Masyarakat Bali bersama dengan instansi terkait bergotong royong membersihkan lokasi terdampak bencana pasca banjir bandang. Tentara Zionis kembali menyerbu Gaza, Palestina membuat serangan udara. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Sergei adalah Berita Satu Bersatu Menginspirasi. Hanya di Berita Satu. Pahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita Corporate Insight hanya di Berita Satu, Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Castle Daily Talk. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Abdul Muti untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Abdul Muti yang memang berlatar belakang sebagai cendekiawan Muslim dan pengalamannya yang luas dalam dunia pendidikan. Penunjukan Abdul Muti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan perhatian publik, mengingat latar belakangnya sebagai cendekiawan Muslim dan pengalamannya yang luas dalam dunia pendidikan. Abdul Muti mengungkapkan bahwa amanah ini merupakan tantangan baru bagi dirinya dan ia siap untuk bekerja sama dengan 2 wakil menteri yang mendampinginya dalam menjalankan tugas di kementerian tersebut. Lahir pada 2 September 1968 di Kudus, Jawa Tengah, Abdul Muti berasal dari keluarga yang sangat menghargai pendidikan dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keagamaan. Saat ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 dan memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam berbagai posisi kepemimpinan. Abdul Muti diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan pendidikan dasar dan menengah di tanah air. Abdul Muti memulai pendidikan formalnya Madrasah Ibtidaya Manafiul Ulum Kudus, di mana ia menempuh pendidikan dasar hingga tamat pada tahun 1980. Hingga ia studi ke luar negeri, tepatnya di Flinders University of South Australia, Adelaide pada tahun 1997, di mana di sana ia mempelajari pendidikan dan pengembangan profesional. Selain itu, Abdul Muti juga mengikuti Short Course on Governance and Sharia di University of Birmingham, Inggris pada tahun 2005. Sejak bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 1994, ia telah aktif berkontribusi dalam berbagai posisi kepemimpinan. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah pada periode 2000 hingga 2002, di mana ia terlibat dalam pengembangan program-program pendidikan dan sosial di daerah tersebut. Selanjutnya antara tahun 2002 hingga 2006, Abdul Muti dipercaya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, di mana ia memperkuat basis kepemudaan dalam organisasi Islam tersebut. Dan saat ini, selain menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga tahun 2027 nanti. Kemudian tadi adalah target yang ketiga begitu ya, terkait dengan beasiswa untuk para guru jika ingin kemudian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini sejauh mana pula program tersebut ini menyasar 150.000 guru kalau tidak salah, koreksi Prof. Nah, apakah kemudian diperlukan juga kompetensi atau klasifikasi dan juga syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing guru ini? Jadi memang kita ini kan berdasarkan data yang kami miliki itu ada lebih dari 200.000 guru yang belum D4 atau S1. Sebagian besarnya itu guru taman kanak-kanak dan guru SD. Nah, mereka ini kita beri kesempatan untuk melanjutkan studi dengan sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ini baru pertama kali juga diselenggarakan, sebelumnya belum ada. Jadi ini terobosan juga. Yang kami bermitra dengan perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi unggul. Sehingga karena itu maka pelaksanaannya itu bisa lebih mudah karena mahasiswa bisa memilih perguruan tinggi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dan juga dengan sistem RPL itu kan memang hanya 1 tahun saja karena pengalaman mengajar, kemudian studi sebelum mereka jadi guru itu diakui sehingga 70% lah sudah diakui, sehingga tinggal pemenuhan yang 30% sampai lulus itu kan bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Karena persyaratan undang-undang guru dosen itu menyebutkan guru sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1. Nah, inilah yang coba kami lakukan, dan tahun ini 12.500
tahun depan 150.000. Nah, mudah-mudahan setelah mereka dapat D4 atau S1, jenjang berikutnya adalah mengikuti PPG, pendidikan profesi guru. Tahun ini kita alokasikan untuk 600.000 guru. Tahun depan PPG kita alokasikan untuk 806.000 sekian guru, sehingga dengan itu kami harapkan di akhir tahun 2026 itu semua guru sudah tersertifikasi dan semua guru sudah berpendidikan D4 atau S1. Oke, targetnya adalah sampai dengan akhir 2026 begitu ya? 2027 lah, 2027. Oke, ya semoga bisa lebih cepat begitu ya, Prof? Karena yang ini tadi yang baru D4 S1 kan baru ikut PPG tahun berikutnya. Kalau dia belum D4 atau S1 belum bisa ikut PPG. Kalau PPG-nya belum lulus dan tidak memenuhi persyaratan untuk sertifikasi, dia juga tidak otomatis dapat sertifikasi. Oke, baik. Itu menjadi sebuah terobosan baru, pemirsa, bagi Kemendikbudrismen, begitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat terkait dengan digitalisasi yang tadi Prof juga sampaikan, begitu ya, pembelajaran ini, apakah kemudian seluruh sekolah di Indonesia, Prof, ini sudah serentak juga kah bisa kemudian mengikuti secara langsung dari program tersebut? Dan sorotan saya tetap dari wilayah-wilayah yang kurang terjangkau. Seperti apa, Prof? Ya, menjadi tantangan juga digitalisasi. Digitalisasi itu kita berikan untuk sekolah yang bersedia. Karena beberapa sekolah tidak bersedia. Ya, karena? Karena dia merasa sudah punya, tidak perlu IFP. Ya. Kemudian yang kedua adalah sekolah-sekolah, ini kategorinya ada 3 sekolah itu. Satu sekolah yang di situ sudah ada internet dan listrik. Ya. Yang kedua sudah ada listrik, belum ada internet. Yang ketiga belum ada dua-duanya, listrik juga belum ada, internet juga belum ada. Nah, terhadap yang pertama ini no problem, nggak ada masalah. Dan sekarang sudah banyak yang menerima dan sudah digunakan. Bahkan sebagian ada yang saking senangnya terus dipakai karaoke, sempat viral di media ya. Kemudian yang kedua yang belum ada internetnya, ini kita bantu. Untuk kita komunikasi dengan Bakti Telkom supaya dibantu untuk internetnya. Kemudian yang ketiga, ini yang belum ada listrik dan belum ada internetnya, kita bantu untuk nanti dengan solar panel. Gitu. Dan distribusinya sekarang sudah mulai berjalan semuanya. Artinya itu ada kolaborasi juga ya begitu ya dengan mitra-mitra jadi tertentu. Pengadaan itu, yang untuk pengadaan dan pengiriman itu satu paket, Mbak. Jadi mitra kami ini memproduksi dan mengantar sampai ke lokasi, sampai memasang. Yang melatih gurunya kami. Penyediaan materi pembelajaran juga dari kami. Nah, karena itu maka tahun ini 288.000 itu kami harapkan menjangkau sebagian besar. Karena kan jumlah sekolah kita ini kan 400.000 lebih. Sehingga dengan jumlah yang begitu banyak, mungkin kami akan usahakan untuk bisa pada tahun berikutnya. Tapi kalau misalnya tidak, karena tidak semuanya bersedia menerima, ya mudah-mudahan itu bisa dipenuhi pada tahun ini. Pak Presiden sempat menyampaikan malah kalau ini sukses tahun depan bisa satu sekolah itu 3. Tapi ini belum masuk dalam anggaran. Nah, Prof, selain dari 3 target yang tadi sudah disampaikan, begitu, ini yang juga kemudian menjadi sorotan adalah permasalahan guru honorer, Prof, di sekolah-sekolah dasar maupun kemudian menengah. Apakah kemudian peningkatan kesejahteraan untuk guru honorer ini juga sudah termasukkah dari kategori-kategori tersebut, dan juga bagaimana nasib-nasibnya saat ini? Ya. Jadi untuk guru ini kan ada 3 kategori tadi ya. Ada guru yang dia PNS. Ada guru P3K, ada guru honor. Nah, guru yang PNS ini kan tidak ada persoalan kan, semuanya sudah digaji negara, P3K juga sama. Nah, guru honor ini mulai bulan Juli tahun ini, 2025, itu mendapatkan insentif sebesar 300.000 per bulan. Ini juga pertama kali, belum pernah ada bantuan pemerintah pusat untuk jadi guru honor. Jadi terobosan lagi ya, Prof? Ya, dan tahun depan sudah disetujui DPR, kita usulkan tambahan 100.000, sehingga guru honorer itu mulai tahun depan itu akan menerima 400.000 per bulan insentif dari pemerintah pusat, yang itu transfer langsung ke rekening guru. Jadi ini kami harapkan, memang jumlahnya tidak besar, tapi ini adalah bagian dari komitmen kami untuk bersama-sama dengan masyarakat memberikan perhatian kesejahteraan untuk para guru, khususnya memang mereka yang masih berstatus guru honorer. Baik. Nah, Prof, tapi dari sekian banyak terobosan yang sudah dilakukan, apakah kemudian visi dari Prof untuk pendidikan di Indonesia juga sudah terwujudkah dalam 1 tahun ini, atau masih banyak sebetulnya, Prof?
Jadi semua yang saya sampaikan tadi adalah hal-hal yang sifatnya dukungan infrastruktur dan dukungan yang sifatnya memang bersifat eksternal. Kami berusaha untuk membangun dukungan-dukungan dan program-program yang bersifat directly langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Karena visi kami pendidikan bermutu untuk semua. Nah, sarana prasarana, kemudian berbagai macam tunjangan guru itu kan untuk mendukung aspek eksternalnya. Internalnya kan pada gurunya. Nah, karena itu setelah guru-guru kita latih, kemudian nanti ada beberapa program lain kan, itu yang 7 kebiasaan Indonesia hebat untuk penguatan pendidikan karakter, pagi ceria, kemudian ada lagu anak-anak juga itu untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun. Sekarang sudah berjalan alhamdulillah dan kami sedang melakukan evaluasi dengan meminta pihak ketiga melakukan penelitian terhadap dampak dari berbagai kebijakan ini dalam peningkatan mutu pendidikan. Tentu saja kami merasa bahwa yang kami lakukan ini kan baru tahap awal. Jadi kalau ibarat perjalanan 5 tahun, ini baru tahun pertama itu kan masih 4 tahun lagi ya. Jadi terlalu awal untuk bisa melihat dampak dari kebijakan ini, tapi dengan berbagai kebijakan yang kami sudah letakkan di awal ini, kami optimistis banyak program yang diamanahkan Pak Presiden kepada kami dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sama yang saya tanyakan juga kepada Menteri dan juga Wakil Menteri yang lainnya begitu ya. Kalau kita kemudian lompat di tahun 2045, Prof, kita tahu itu menjadi target untuk Indonesia Emas begitu ya. Wajah seperti apa wajah pendidikan yang Prof harapkan? Ya tentu saja sebagaimana yang ada di dalam undang-undang ya, kami kan mengacunya pada undang-undang dan juga pada rencana pembangunan jangka panjang, adalah generasi Indonesia yang dia punya tentu saja kecerdasan, iman takwa, kesehatan jasmani dan rohani, keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mereka bisa survive gitu, bisa sustain di dalam dunia global. Dan mereka yang tetap memiliki kepribadian Indonesia dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan bangsa dan negara. Oke, saya berikan 3 detik untuk Prof untuk kemudian menyebutkan 3 fokus dari Kemendikdasmen. Fokusnya apa saja, Prof? 3 saja? Boleh? 1, 2, 3. Sarana prasarana, guru, kualitas pembelajaran. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Prof Abdul Muti atas perbincangannya yang sangat hangat dan sudah menerima keluarga Berita Satu di sini. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Abdul Muti. Dan demikian pemirsa, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Adisa Fauzia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Prof, terima kasih.